Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat atas perjuangan beliau kita bisa merasakan cahaya Islam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah makroekonomi Islam akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Satrio Widiatmojo. Yang kedua Fikri Husaini. Yang ketiga Jenab. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu Satrio Widiatmojo. Yang pertama adalah definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan kondisi ekonomi makro agar dapat beroperasi sesuai permintaan dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, kebijakan moneter dianggap baik sebagai alat stabilisasi kegiatan ekonomi oleh negara karena yang pertama, tidak menimbulkan masalah crowding out. Yang kedua, decision lag-nya tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi. Yang ketiga, tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang dalam bentuk keperluan untuk membayar bunga dan mencicil uang pemerintah. Kemudian poin selanjutnya ialah tujuan kebijakan moneter. Nah, pemerintah memiliki alat bantu atau lembaga yang mengatur kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam mengatur kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu 1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kemudian, poin selanjutnya, dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga yang tujuan utamanya menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis kebijakan moneter. A. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Contohnya, membeli surat Bank Indonesia,
dan menurunkan tingkat suku bunga. B. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Contohnya, menaikkan suku bunga. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter konvensional, yaitu A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. B. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjadi ke bank sentral. C. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib menetapkan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. D. Imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter syariah. A. Reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Misalnya, 5% jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Begitu sebaliknya. B. Moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. C. Lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qaradul hasan atau pinjaman kebaikan. D. Refinance ratio adalah jumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. E. Profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. F. Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi, suku memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. G. Government Investment Certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga. Meskipun kecil, Treasury Bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut GIC, Government Instrument Certificate. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Fikri Husaini mengenai mazhab kebijakan moneter syariah. Yang pertama ada mazhab iktisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan juga, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang. Selain itu juga, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman atau promissory notes dan instrumen negosiasi
dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Kemudian, promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa. Instrumen lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO atau jual beli surat berharga pemerintah yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktek riba. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kemudian, permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Semakin banyak uang yang menganggur, berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang menganggur. Yang terakhir yaitu mazhab alternatif. Kebijakan moneter melalui suratik proses, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor real. Jadi, keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Kebijakan di sektor moneter adalah derivasi dari sektor real dan harmonisasi dengan sektor real. Secara umum, manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Hal ini agar tidak ada kesenjangan antara sektor real dan sektor moneter. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf.